Pada episode sebelumnya, Iwan diseret makhluk misterius yang bertaring 5 cm. Gusti ketakutan tak menolong Iwan. Setelah Iwan dirobek-robek oleh makhluk itu, Gusti langsung kembali ke tempat di mana Wandi tidur. Singkat cerita, malam pun berlalu, keadaan desa masih saja terasa horor. Awan mendung berserta kabut ikut menambah nuansa mistis. Setelah terbangun, Wandi bertanya kemana Iwan pergi. Namun Gusti tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ia malah menjawab bahwa Iwan telah pergi tadi pagi subuh. Tak tahan dengan keadaan yang menyeramkan serta mencekam, Wandi mengajak Gusti untuk pulang menyusul Iwan. Namun Gusti tetap saja ngotot untuk menyelesaikan kontennya. Malah dia berjanji untuk tidak pulang sebelum menang. Setelah Gusti berhasil membujuk Wandi untuk tetap melanjutkan pembuatan konten, mereka berniat untuk melihat keadaan sekitar kampung Ringin. Mereka bergegas mengelilingi pedesaan. 2 jam perjalanan, mereka tak menemukan satupun penduduk yang tinggal di sana. Terlihat langit sangat mendung, hitam pekat seakan memberitahu bahwa sebentar lagi akan ada badai besar. Padahal jam masih menunjukkan pukul 11. Mereka berdua mencari tempat untuk berteduh. Terlihat gubuk tua yang sedang menanti mereka untuk singgah. Setelah sekian lama menunggu, ternyata badai tak kunjung selesai. Selang beberapa waktu, ada suara yang menyapa mereka dari dalam gubuk. "Kalau kalian ingin selamat, silahkan masuk," sapa suara itu dari bilik jendela. Wandi dan Gusti kaget berdiri sambil melihat-lihat dari mana suara itu datang. "Apakah ada orang di dalam?" tanya Wandi sambil mengintip dari celah-celah dinding yang terbuat dari bambu. Ternyata itu suara Mbah Simo. Beliau adalah warga penduduk desa Wringin. Umurnya mendekati 100 tahun. Sejak kecil beliau sudah tinggal di sana. Wandi dan Gusti dipersilahkan masuk ke rumahnya. Dalam kondisi terbungkuk karena usia, beliau tetap saja menyiapkan kopi untuk Wandi dan Gusti. Serasa beliau tahu bahwa mereka berdua sedang kedinginan. "Kalian mau kemana?" tanya Mbah Simo sambil menaruh segelas kopi di depan Gusti dan Iwan. "Kami di sini tersesat, Mbah," jawab Gusti. "Tersesat apa mau tersesat?" tanya Mbah Simo. Wandi dan Gusti mulai kebingungan apa yang dibicarakan si Mbah. Mereka terdiam dan tidak menjawab apa-apa. "Kalau kalian ingin tidak senasib dengan teman kalian yang semalam, kalian harus segera pulang," hentak Mbah Simo. Terlihat dari wajah Mbah, beliau sedang marah-marah. Di sisi lain, Wandi menyadari bahwa telah terjadi sesuatu pada Iwan. "Sekarang kamu harus menjawab dengan jujur. Iwan kemana?" tanya Wandi sambil menarik baju Gusti. Setelah Gusti menceritakan hal yang sebenarnya, lalu ia memberikan hasil rekaman yang memperlihatkan makhluk misterius merobek-robek tubuh Iwan. Tak lama berselang waktu, terdengar suara aneh yang menggaung dari luar gubuk. Suara itu lebih mirip dengan suara harimau yang sedang mendekati mangsanya. "Shh, jangan berisik, matikan apapun yang bercahaya, termasuk kamera kalian," kata Mbah Simo. Dari ekspresi wajah dan matanya, Mbah Simo seakan memberitahu bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Setelah keadaan mulai gelap, suara itu perlahan menjauhi mereka. Mbah Simo menghidupkan kembali salah satu obor yang ia matikan tadi. "Emang tadi itu suara apa, Mbah?" tanya Wandi. Akhirnya Mbah Simo pun memberitahu bahwa suara itu adalah suara Genderuwo yang dahulunya merupakan peliharaan salah satu warga penyembah setan. Lebih lanjut, Mbah Simo pun menceritakan asal-usul keberadaan Genderuwo itu, bahwa dahulu kala desa Wringin adalah desa yang sangat makmur, dipimpin oleh kepala desa yang sangat bijaksana dan takkan ada duanya. Namanya Ki Kertosono, orang memanggilnya Ki Kerto. Dia memimpin desa selama 30 tahun lamanya. Tak pernah ada satu keluhan pun dari rakyatnya. Sampai pada suatu hari desa Wringin sering kehilangan warga. Menurut rumor yang beredar, mereka diculik untuk dijadikan tumbal. Dan rumor itu diluncurkan kepada Ki Kerto oleh salah satu warganya yang sudah lama menginginkan Ki Kerto turun jabatan dan hendak berniat menggantikan Ki Kerto. Ia adalah Ki Bowo. Setelah sekian banyak korban yang menghilang, tak tahan akan keadaan seperti itu, orang-orang mulai mempercayai rumor yang beredar. Termasuk si Mbah Simo jatuh dalam perangkap fitnah yang sama. Lantaran ia tak mau kehilangan anak semata wayangnya setelah kehilangan istrinya. Padahal kala itu Mbah Simo adalah orang kepercayaan Ki Kerto. Kemarahan sudah membutakan warga dan tak mau mengingat kebaikan yang telah diberikan Ki Kerto. Singkat cerita, Mbah Simo beserta warga lain mendatangi kediaman Ki Kerto, termasuk dengan Ki Bowo, orang yang pertama kali menyebarkan fitnah. Mereka meminta pertanggungjawaban atas apa yang Ki Kerto lakukan selama ini. Tanpa memikirkan penyelesaian dengan kepala dingin, warga pun hendak membakar Ki Kerto.
Ki Kerto beserta istri dan anaknya diseret keluar yang kemudian dibakar hidup-hidup. Warga desa Wringin bersorak seakan mereka keluar dari kutukan mengerikan. Tak sampai 3 hari, Ki Bowo mengajukan diri untuk menjadi kepala desa. Ia berjanji akan lebih bijaksana daripada Ki Kerto dan Mbah Simo ditunjuk sebagai orang kepercayaan kembali. Warga pun langsung menyetujuinya lantaran bagi masyarakat, Ki Bowo adalah orang yang membebaskan desa Wringin dari kutukan. Namun lagi-lagi kejadian yang tak diinginkan itu terulang kembali. Tak sampai 1 bulan, orang-orang masih saja kehilangan sanak saudaranya. Sampai pada suatu ketika, tepatnya malam Jumat Kliwon, Mbah Simo hendak mau ke rumah Ki Bowo untuk melaporkan hasil panen tahunan desa Wringin. Padahal Ki Bowo melarang siapapun untuk datang ke rumahnya ketika malam Jumat Kliwon datang. Namun Mbah Simo lupa akan peraturan itu. Setelah sampai di rumahnya, ia memergoki Ki Bowo sedang menyembah makhluk Genderuwo. Mbah Simo langsung lari ketakutan. Menyadari akan kehadiran seseorang, Ki Bowo langsung memerintahkan Genderuwo untuk membunuh Mbah Simo dan sekaligus dijadikan sebagai tumbal. Sayangnya, dengan sekuat tenaga, Mbah Simo sudah terlebih dahulu sampai di keramaian warga. Kebetulan saat itu warga berkumpul di masjid bermusyawarah mengenai kejadian yang terulang kembali itu. Tak mau berlama-lama, Mbah Simo langsung menceritakan semua kejadian yang ia saksikan dengan mata kepalanya, hingga kemarahan warga meledak. Warga merasa bersalah karena telah membakar pemimpin yang tak bersalah. Di sisi lain, warga merasa dimanfaatkan Ki Bowo dalam mencapai cita-citanya sebagai kepala desa. Tak ingin mengulur-ngulur waktu, seluruh warga desa Wringin berkumpul, mulai dari yang tua sampai yang muda. Mereka satu rasa, satu tujuan, yaitu memusnahkan Ki Bowo yang selama ini menjadi musuh dalam selimut. Tanpa banyak bicara, Ki Bowo langsung diseret keluar yang kemudian ia langsung dibakar hidup-hidup. Di sisi lain, Genderuwo yang diperintahkan Ki Bowo untuk membunuh Mbah Simo malah mendatangi anak Mbah Simo yang kala itu tertidur di rumahnya. Ia tidak ikut acara pemusnahan Ki Bowo, sampai pada akhirnya anak itu tewas dirobek-robek makhluk itu. Dari saat itulah misteri Genderuwo itu dimulai, sampai akhirnya warga pun banyak yang pindah lantaran takut jadi korban berikutnya, tutur Mbah Simo pada Wandi dan Gusti yang kala itu ketakutan mendengar ceritanya. Dan cerita selesai. Episode berikutnya, Mbah Simo mengantar Gusti dan Wandi pulang. Setelah sampai di tengah hutan, tak disangka ada sosok mirip Iwan yang memanggil-manggil nama Gusti. "Gusti!" teriak sosok itu. Padahal mereka bertiga sudah tahu bahwa Iwan telah tewas 2 hari yang lalu. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. Karena dengan subscribe, secara tidak langsung kalian telah membantu proses pembuatan cerita ini. Dan bagi yang sudah menonton serta mensubscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah barokah dunia akhirat.